Yes, selamat pagi sahabat Garis Forex. Bertemu lagi dengan saya Ando dan Bis Sandi. Kita pakai hitam-hitam Bu ya. Tapi saya Yes, betul Pak. dalamnya hitam, Bu Sandi dalamnya putih, black and white. Yes, Yin and Yang. biar stabil ya Pak, biar Biar balance. balance ya. Tapi market hari ini kayaknya kurang balance Bu. Saya kaget. Terjadi ATH. Ya kurang Kemarin sudah kurang ATH balance. Mm, berturut-turut ATH untuk gold ya, XAUSD, sahabat Garis Forex. Kita pagi ini di hari Senin 23 September terjadi ATH lagi di 2630 bahkan. Luar biasa yes, ini. betul. Ya, Tapi sahabat Games Forex yang sempat lihat analisa market kami di Jumat ya Bu Sandi ya. Kan kami ya betul. ada pattern cup and handle dan dari Miss Sandi sudah memprediksi bahwa harga yang kemarin di 2594 akan naik ke 2618 dan ternyata itu terbukti luar biasa. Nah, pertanyaan saya Bu Sandi, kenapa ini ATH terjadi lagi? Apa yang menyebabkan ATH? Eh, Menurut saya berita yang pertama itu masih berkenaan dengan pemotongan suku bunga ya. Yang ekspektasi pasar itu kan di 25 basis point. Kan dipotong 50 basis point. Itu cukup cukup besar ya, dua kali dari harapan gitu. Otomatis orang akan ngomong atau investor yang pegang uang banyak ya mereka turun 50 basis point itu ya lumayan bisa dialokasikan ke aset yang lain. Salah satunya adalah emas. Kemudian yang kedua ini masih ada tensi perang antara hari Jumat kemarin ya sampai dengan Minggu itu memanas antara antara Hizbullah sama Israel. Jadi ya Oh, kalau perang ini belum belum dingin, menurut saya ya masih potensi emas ini masih akan tetap naik. selama perang Apakah ke itu masih 2.700? terjadi, perang masih panas, gold sepertinya tetap akan merangkak naik Bu ya. Ya. Oh, Nah, pertanyaannya sekarang, Pak, apakah akan ke 2.700? 2700 kayaknya visible sih. Saya lihatnya memungkinkan. Visible. Bisa kita lihat, coba kita lihat di chat Oke, ya. kita kejar. Yes, ini kita di gold Oke. sudah ya agak turun sekarang di 2629. Ya. Saya dibantu pivot ya, Pak. Oh ya ya. Oke. R2 ternyata di 2633. Ini ada Ya, R2. 26. Betul. Eh, Sementara untuk menjawab apakah bisa ke 2.700, nah, saya mau lihat di monthly dulu, Pak. Ini cukup menarik sih menurut saya dan akan menjawab keresahan para investor ini yang pegang sell, apakah gold akan ke 2.700. Nah, itu bisa kita lihat. Ini kan R3-nya tembus ya, Pak. Ya, R3-nya tembus ya untuk monthly. betul di 2550. Tembus. Betul. Nah, coba kita lihat itu ada R4-nya ada berapa? Di Dua berapa? 2751 R4. Ya. Jadi menurut saya itu masih possible, masih mungkin ya ke 2.700, tapi memang kita lihatnya dalam kerangka monthly. Tapi tetap hati-hati karena menurut saya bullish-nya ini benar-benar strong ya, strong Betul. bullish untuk gold. Kalau sudah strong bullish gini, apakah bisa dijatuhkan ke jurang? Bisa terjun bebas nggak, Bu? Eh, Semuanya mungkin ya, dalam market itu tidak ada yang tidak mungkin. Market itu adalah probabilitas ya. Kalau menurut saya masih mungkin, makanya kalau kemarin juga ada berita bahwa akan ada virus apa cacar kera MPOX itu, kemudian kemarin yang baru lagi ini ketakutan soal malaria ya, yang di mana presiden kita mantan presiden kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini dipercaya oleh IMF untuk menjadi apa ya kayak salah satu konsultan juga gitu diundang ke Hmm. Amerika. Berarti ini sudah
mungkin bisa dianggap cukup serius ya Pak. Ya, kita tunggu aja apakah Ya. wabah ini atau penyakit-penyakit ini akan menjadi endemi atau pandemi. Hmm. Itu malah bisa naik malah menurut saya. Goldnya. Oke, oke, oke. Luar biasa ini Gitu. dari Oke, kita ke 2024 daily. Februari ya, dari Mm-mm. Februari sampai September nih luar biasa. Oke, kita masuk Luar ke biasa. Tanpa turun. Daily. time frame daily. Ya. Oke, kalau daily secara teknikal ini sudah menyentuh atau tertahan di resisten R2 ya Pak di sekitar Ya, 2635 ya, 2635 37 di situ. 33. 33, sorry, berada di 2633. Jadi ini sudah hampir dekat ya. Sekarang kan harganya di 2630. Nah, Ya. apakah ini tembus pagi ini? Nah, kalau tembus dia ada potensi ke atasnya itu Pak, R3 period sebelumnya. Oh, oke, 2679. 2679, angkanya di situ. Nah, Ya, angka bawahnya di mana? Angka bawahnya itu ya masih di R2 period sebelumnya, tapi itu agak ini ya, mungkin ya. di sekitar 2590-an ya, 2600-an. Tapi Hmm. itu agak agak apa ya? Kalau saya bilang agak berat ya, karena dua candle terakhir itu benar-benar candle yang utuh gitu. Biasanya ya candle hari ini itu penentuan apakah dia akan membentuk candle ragu-ragu. Jadi memang hari ini itu penentuan dari Senin. Coba kita lihat H1, Pak. Mohon maaf agak rame Iya, ini situasi agak rame ya hari Senin. dan berisik ya hari ini. Semuanya kena market, jadi kita diskusi saling bersautan. Ya, Oke, kalau H1 ini jelas ya, tadi pagi itu kan sempat turun ke 2616, kemudian dia naik lagi. Itu memang dia tertahan di R1 period sebelumnya, betul ya, Pak? R1, oh R2. Ini R2, R1 di sini, Bu. Ya, ya. Ya, itu maksud saya kan tadi itu ke reject di situ karena ada R1 period sebelumnya, dia di reject Betul. ketika di 2616, kemudian dia naik. Nah, Oh, ini targetnya masih kalau di H1 justru malah di 2648, betul ya, Pak? 2648 ya, area sini. Ya, di R1 period hari ini. Ya. Jadi kalau kita lihat daily, tadi potensinya ke 2633, tapi kalau kita lihat H1 justru dia potensinya bisa ke 2648. Hmm. Nah, kalau kita tengah ya, berarti 48 ke 33 itu kurang lebih kan 15 poin. 15 poin lima ya. belas poin berarti 33 70. Berarti angka tengah-tengahnya itu di sekitar 2640. Hmm. Jadi kita kita hati-hati ya, hati-hatinya di situ. Di ring 33, 40 sama 48 Oke. resistennya. Ada resisten di sini. Ya. Kemudian, Tapi untuk apa namanya yang ini ya, yang sekarang itu menurut saya mungkin sudah potensi koreksi ya, karena itu kan kenaikan dari kalau kita lihat satu dari garisnya Pandu itu sudah berapa itu? Mulai 2550 ya. iya, Iya, 2550. 2550 sampai sekarang 2630 itu sudah 80 poin. 80 poin, Ya. hampir 100 poin. Hati-hati potensi koreksi juga seperti itu. Jadi menurut saya resistennya eh, waspada di area 2633, 2640 sama 2648. Tapi Berarti dia juga mungkin potensi koreksi minimal di 2616 ya Pak, itu akan menjadi angka support. Kalau itu hmm, break ya angka selanjutnya di sekitar 2600. berarti supportnya di 2616 Bu ya. Area Ya, sini. 16. Oke. Hmm. Kemudian 2600. Oke, berarti kita masih wait and see dulu ya untuk gold.
Iya, saya juga agak ragu-ragu ini mau ambil buy atau sell karena ya ini angka yang kalau buy orang pasti udah ketakutan karena harganya tinggi, tapi kalau Ya, sell kok ya di bawah naik gitu. sepertinya Jadi masih kuat ya ke tunggu dulu. 2640. Mm-mm. Oke, Ya, baik untuk gold hari ini. Kita lanjut ke oil ya. oh iya. Wah, oil naik di 7161 sekarang. Betul. Jadi sebenarnya kalau yang selalu saya bilang bahwa transaksi di oil ini memang akan lebih baik kalau ini long term ya Pak, jangka panjang. Kita bisa ambil posisi, kemudian kita tahan minggu atau bahkan bulan ya. Dan Hmm, banyak sekali perusahaan-perusahaan pialang itu memang yang free swap juga untuk di oil ini gitu. Jadi ini menarik. Dan kemarin ketika di harga 65 saya sudah sampaikan buy oil. Targetnya bisa di atas 70 dan sekarang kejadian mungkin belum sampai 1 bulan bahkan ya Pak, masih beberapa ya, minggu yang lalu betul. kan, Sekitar tiga, betul, 2 minggu lalu lah. Hmm. 2 minggu sampai 3 minggu yang lalu, betul. Jadi dan ini memang sekarang berada di posisi di resisten, tapi eh, masih mungkin naik ke area 75 kalau menurut saya ke depannya. Nah, 75 merupakan garis pivot periode sekarang. Yes, masih bisa ke situ. Selain dari harga oil sendiri kalau di bawah 70 itu atau di range 70 itu termasuk harga yang murah. Nah, tensi yang memanas negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Eropa ini juga menyebabkan oil juga akan semakin naik harganya. Oke, kita perlu masuk ke Seperti itu. Boleh, H1? oh ya, dia ketahan di R1 periode sebelumnya ini ya. Betul. Tapi Area dia naik lagi. tapi udah break ini bisa ke 7 Ya, dulu mungkin. ya, betul. Di R2-nya itu ya, Pak. Berarti kita bisa buy mungkin ya Bu ya sekarang. Bisa. Itu targetnya berarti R1 periode hari ini berapa? 72,28. 72,3 lah ya. Ya. Ya, bisa ke situ. Tapi mungkin kalau ambil buy, Pak, mungkin tunggu koreksi. Kalau dapat ya harganya ya, atau ambil di sekian boleh, lotnya dikurangi, nanti di average lagi di resisten satu periode sebelumnya, supaya ada harga yang lebih, dapat harga yang lebih baik. Hmm, R1 periode sebelumnya itu berapa? 71,23. Ya, ya. Sekarang kan 71,6. Nah, nanti Oh, di ini 71,3 dulu ya. atau atau di area 71 bisa masuk lagi. Oke, berarti buy di area 71,2 bisa nanti Mm-mm. kita take profit di 72,3 Bu ya. Ya, betul. Oke, baik itu untuk oil hari ini. Kita masuk ke Bitcoin ya sekarang. Bitcoin, yes. Sisanya masih naik. Oh, Ya, sempat ini ya. eh kalau daily naik. yes. Dan ini eh, kita tuh pernah gambar Pak ini daily. Jadi dia tuh kan memang ada trend line ya. Trend Ya. line, resisten, dan supportnya. Sekarang posisi di 6, tadi pagi itu sempat ke 64.000. Itu adalah area yang sudah mendekati resisten menurut saya. Jadi ini Hmm. hati-hati Bitcoin potensi untuk koreksi turun. Ada potensi turun ya Bu ya. Oke. Ada potensi turun ya. Ini kan udah agak sejajar ya di resistennya ya. Betul, betul. Betul. Dan untuk daily ini ada berapa candle itu yang sudah mulai agak ragu-ragu meskipun dia Kecil-kecil ya. naik. Satu, dua, Uh, tiga, empat, lima. Hmm. nah, nanti kalau ada candle konfirmasi merah yang ngeblok seperti yang sebelumnya tuh Pak di puncak sebelumnya. Sini. Nah, itu kan setelah ada candle kecil-kecil kemudian ada merah blok ya. Betul, Itu betul. konfirmasinya. Jadi Hmm. untuk Bitcoin ini juga nunggu dulu untuk kalau sudah Hmm. ada candle konfirmasi, Informasi artinya baru kita kemungkinan dia sell akan turun balik ke pivotnya. Mm-mm. di lima Nah, situ delapan. Oke. 58.000. Ya, tapi kalau misalnya eh, ada candle yang ternyata tidak enggak bukan blok merah tapi blok
hijau tapi penuh ya. Ini kemungkinan dia naik ke area 70-an, tertinggi yang sebelumnya. Oke. Tuh. Kita masuk ke Itu sih untuk Bitcoin. A1. Oh, boleh-boleh. Kita lihat overview yang lebih kecil ya. Ah ya, ketahan Ya, di ketahan 64 di ini, aduan. ketahan. Ya, ini sepertinya udah mau turun ini, Bu. Iya, betul. Kalaupun turun mungkin ke, nah, sideways di situ, Pak. Berapa itu? 62 ya? 62.000 ya? Ke candle-candle, nah situ. 61,8. 6, 61,8. Menurut saya juga di situ sih untuk Bitcoin. Oke. Oke, baik. Mungkin cukup untuk analisa market hari ini. Yes. Mungkin besok kali ya, Pak. Saya pengen menganalisa soal entah itu US Index ya, antara di Dow Jones atau Nasdaq, karena menurut saya harganya juga cukup menarik ya. Sudah di all time high. Apakah sudah waktunya sell atau bagaimana? Tapi kita besok aja. Ya. Dan jangan lupa Sobat Gadis Forex, kalau Miss Sandi akan menggelar sebuah edukasi kelas 1 jam, eh, 1 jam profit dengan pivot point di hari Rabu, Bu, ya, besok Ya, 25 September. Jangan lupa nanti bisa klik di link atau langsung WA ke admin untuk pendaftaran, ya. Terima kasih Miss ya. Andi. Terima kasih Sobat Gadis. Sama-sama Pak Andu. Ya, see you and bye-bye. Bye-bye.